Sudah, Sudah. puji Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi Selamat pagi. yang kami kasihi di MGC, Bu Lina, sehat selalu. Pastor Untung, Pak Johan, terima kasih Bu Lince. Bu Pera, selamat pagi, Sandangyang. Puji Tuhan Kalimantan Barat, terima kasih kemarin sudah hadir di Cianjur. Rohnya Bu Pera sudah hadir di Cianjur, terima kasih. Puji Tuhan, teman-teman semua dimanapun Tuhan memberkati kita semua. Teman yang dalam perjalanan ya, Bu Lina ya dari Cilacap ya, wah luar Ya. biasa. Pak Weni, Bu Eri, teman-teman semua luar biasa. Salut, Shalom, selamat pagi. luar biasa. Udah sampai mana Pak Eri? Baru lepas Cirebon. Wah luar biasa ya. Semangat terus. Tuhan tahu, Amin. Tuhan tahu apa yang MGC perbuat ya. Itulah yang akan itu MGC ini menjadi teladan bagi yang lain sama jum-jum lain. Semuanya harus bergerak. Mereka di luar sana bergerak. Kita harus lebih cepat lagi bergerak. Walaupun silent, kita harus cepat lagi bergerak. Terima kasih ya Pak Eri untuk kesempatannya. Saya boleh diberikan waktu untuk berbagi ya. Berbagi tidak bermaksud untuk mengajari, tapi apa yang kita terima, apa yang kita telah, bela itu menjadi satu acuan bagi kita dalam kita untuk mengikut Tuhan. Ya teman-teman yang kami hormati, kami kasihi, mengingat ya tentang siapa diri kita dan apa kita ini, kita harus benar-benar introspeksi ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Apakah kita sebagai cuma pengikut aja, follower aja, ataukah kita menjadi bagian di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Lebih dari itu, apakah saudara dan saya sudah hidup seperti Kristus sudah hidup? Apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia? Apakah sungguh-sungguh Dia ada di dalam kita? Mari kita telah teman-temannya. Teringat kami akan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 2 ya, dan yang ketiga. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sungguh-sungguh paham betul, mereka sungguh-sungguh kata betul tentang siapa diri mereka. Tetapi mari kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan yang sudah menyatakan, ya mereka hanya sebagai casing doang. Ya, mereka cuma tampilan aja. Mereka tidak menjadi teladan. Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya, Bapak Ibu yang kami kasihi, Tuhan sudah mendikte dia bahwa mereka itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak menjadi teladan dalam hidup mereka. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di sorga. Engkau yang menyatakannya akan anak-anakmu, anak-anak Tuhan, yang merasa sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi ternyata tidak mengikuti jejak Tuhan. Sama seperti yang kau nyatakan dalam Matius 23 ayat 2 dan 3 ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebenarnya mereka menolak Tuhan. Sebenarnya mereka tidak ada di dalam Tuhan. Mereka hanya bisa berbicara tentang hukum, tapi Engkau yang menyatakannya, mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam MGC ini. Persekutuan, morning prayer, MGC ini. Tuhan terima kasih. Biarlah apapun yang Kau sampaikan, itu menjadi peringatan bagi kami. Itu menjadi teguran bagi kami tentang
siapakah kami yang kami ada di dalam Engkau. Jadikan kami teladan-Mu ya Allah, jadikan kami panutan-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dimanapun Kau tempatkan kami, biarlah kami boleh menjadi figur, menjadi teladan yang baik dan benar di setiap tempat kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Izinkan kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang kami kasihi. Mohon maaf. Ya, demikianlah firman Tuhan yang dikatakan seperti itu, teman-teman. Yesus sendiri yang telah menyatakannya, jangan sampai pula Yesus itu menyatakannya kepada saudara dan saya. Yang katanya, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu? Takutnya nanti kita akan ditolak Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasihi. Jangan sampai kita merasa demikian. Yang penting bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti apa yang kemarin teman-teman lakukan dari Jakarta, menopang datang ke tempat ini. Demikian juga apa yang harus kami lakukan di tempat ini. Kita bukan cuma sekedar mengerti akan firman Tuhan, tapi ayo kita lakukan supaya kita menjadi teladan di tempat dimanapun kau berada. Demikian juga saya tempat ini. Saya harus menjadi teladan, saya harus menjadi berbeda dengan mereka. Karena setiap kita, terutama di lingkungan-lingkungan kaum seberang ya, kita itu sungguh-sungguh menjadi perhatian bagi mereka. Kita sungguh-sungguh diperhatikan oleh mereka. Setiap kegerakan kita pun diperhatikannya. Apakah dan siapakah kita ini? Dengan maksud apakah kita ini ada di sini? Maka itu kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi bijak supaya apapun yang kita perbuatlah itu dengan sungguh hati untuk Tuhan. Setiap ucapan yang kita ucapkan, biarlah itu semua menjadi berkat bagi mereka. Kita sungguh-sungguh harus menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka simpati terhadap kita dan mereka mau ikut. Setidaknya mereka nyaman bergaul dengan kita yang katanya orang-orang Kristen. Ya, kita tahu tentang satu keteladanan. Kata ini adalah sesuatu yang patut ditiru. Teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, yakni tentang perbuatan, tentang kelakuan, sifat, dan sebagainya. Itu pun menurut KBBI. Tapi apapun yang persepsi saudara, secara sederhana, teladan itu adalah sesuatu yang harus dipertontonkan atas mereka. Teladan itu harus yang kita persembahkan bagi mereka. Maka mereka akan tahu siapa saudara. Mereka akan tahu siapa kita dan bagaimana kita. Maka itulah yang akan menjadi penginjilan yang efektif bagi mereka. Bapak Ibu yang kami kasihi, ingatlah ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu suatu presiden yang buruk. Bapak Ibu yang mungkin yang pernah mendengar tentang peribahasa ini, bahkan guru-guru yang ada di sini, itu ngerti sekali tentang peribahasa ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan sampai kita seperti itu. Terlebih-lebih ya, Bapak Ibu yang ada di dalam posisi seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta atau misionaris, tentunya harus bisa menunjukkan siapa kita. Seorang pendeta harus menjadi figur, harus menjadi teladan di hadapan setiap jemaatnya. Gembala terlebih lagi, mereka harus siap untuk berkorban bagi jemaatnya. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di dalam pelayanan sebagai penggembalaan, hati-hati seperti Tuhan datang ke dunia itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini menjadi teguran keras bagi setiap kita hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan domba-dombanya untuk dijemaatkan. Ya, demikian juga terhadap kita, Bapak Ibu, yang kita ada di dalam lingkungan sosial ini, yang namanya kita ini adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi mereka? Terlebih ketika kita menjabat sesuatu jabatan, keterlibatan di dalam pengelolaan negara, entah saudara menjabat RT, entah saudara menjabat RW, bahkan
entah saudara ada anak-anak Tuhan yang menjadi gubernur, nah itu harus sungguh-sungguh menjadi teladan, ya. Jika pemimpinnya berbuat buruk, maka apa yang akan terjadi atas pengikut-pengikutnya? Jika seorang pejabat negara berbuat buruk, apa yang terjadi pada bawahannya? Pasti akan hancur-hancuran. Semua tidak tertata. Pasti negara ini mau dibawa kemana kalau seperti itu? Ayo mari, janganlah jauh-jauh. Jangan terlalu jauh kita berpikir gitu kan. Kita lihat aja di dalam kehidupan keluarga kita. Apakah engkau sudah menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga kita? Anak dan cucumu, menantumu. Apakah kita sudah menjadi teladan sebagai seorang ayah? Apakah kita sudah menjadi teladan seorang ibu? Karena itulah yang mereka lihat. Dan itulah yang akan mereka contohkan dalam kehidupan mereka. Baik dari gaya bahasamu, dari gesturmu. Semua itu akan ditiru oleh keluarga. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh? Nah, itu pun harus kita menjadi teladan atas mereka. Demikian juga ada pepatah yang mengatakan ya, bahwa harimau mati meninggalkan belang dan gajah mati meninggalkan gadingnya. Artinya Bapak Ibu, kita semua ini dapat dikatakan bahwa manusia meninggalkan, ketika manusia itu meninggal, akan menjadi sejarah. Saudara dan saya ketika kita kembali ke alam, bahkan nanti kita akan menjadi sejarah. Kita akan dikenang oleh keluarga, kita akan dikenang oleh lingkungan. Apa yang sudah engkau teladani bagi mereka. Apakah keteladanan yang kita persembahkan adalah keteladanan yang baik, ataukah kita menjadi keteladanan yang buruk bagi mereka? Itu akan menjadi sejarah bagi mereka. Untuk itu mari kita persembahkan hidup kita untuk menjadi teladan yang sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus. Ya, karena di dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Demikian yang dikatakan dalam Amsal. Nama baik sungguh-sungguh lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikatakan demikianlah bahwa saudara dan saya akan meninggalkan jejak, akan direkam oleh setiap kehidupan. Untuk itu mari kita sama-sama, hendaklah tujuan kita yang namanya katanya anak-anak Allah harus mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh serupa dan segambar dengan Kristus yang meneladani saudara dan saya. Kita tahu apa yang Tuhan teladani bagi saudara dan saya. Di dalam Petrus 2 ayat yang ke-21 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian apa yang dikatakan. Sebab untuk itulah saudara dan saya, Bapak Ibu semua yang ada di MGC ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kita semua Bapak Ibu yang kami kasih, kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kita harus meneladani jejaknya. Maka sungguhlah bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Ya, dalam hal ini setiap kita telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk menjadi teladan bagi kita, teladan bagi saudara dan saya. Yesus sendiri mengatakan bagi setiap orang yang mengikutinya haruslah menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bahkan ketika waktu lalu saya punya kesempatan untuk berbagi tentang martir di tempat ini. Engkau dituntut martir lebih dari apa yang kau harapkan. Jangan berharap mengikut Yesus tuh enak, sukacita. No, ada harga yang harus dibayar ketika engkau mengikutnya. Kau harus menyangkal dirimu, memikul salibnya. Bahkan lebih dari itu, engkau harus siap disalibkan atas dosa-dosa mereka.
Dari mana? Bagaimana? Dan bagaimana cara kita seperti itu? Seperti Yesus. Ya, engkau harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Bahkan engkau harus siap menanggung derita demi dosa saudara-saudaramu bagi orang yang bersalah kepadamu. Teladan pengampunan Yesus yang dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu semua? Orang-orang yang di sekeliling kita seringkali menyakiti hati kita. Orang-orang yang seringkali menista kita, menghujat kita, memfitnah kita. Apakah engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah itu yang kita katakan bagi mereka? Bagi mereka yang menganiaya saudara dan saya, apakah itu yang kita katakan kepada Bapa di surga, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Atau apakah engkau akan berkata kepada mereka, salibkan dia? Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Bahkan engkau bahkan menyalibkannya dia. Jauh dari apa yang menjadi teladan bagi Kristus. Bagaimana kerendahan hatimu? Apakah engkau siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Gak usahlah dihitung 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. No, kita harus sungguh-sungguh total melepaskan pengampunan itu. Di dalam kerendahan hati Paulus pun demikian. Dikatakan seperti Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Dia sudah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa sebagai hamba. Dan menjadi sama dengan saudara dan saya. Dia tidak arogan. Dia tidak mentang-mentang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Baru punya perusahaan aja sudah bisa melirik seorang itu dengan sebelah mata. Punya jabatan baru jadi camat aja. Bagaimana engkau menanggapi setiap masyarakat? Apakah engkau masih bangga dengan jabatanmu? Apakah engkau masih bangga dengan kekayaanmu? Banggalah ketika Yesus hidup dalam engkau dan engkau ada dalam Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mari teman-teman semua, renungkan ini semua. Sungguhkah kita sudah menjadi teladan Yesus? Jangan terlalu jauh lah. Mari kita lihat bagaimana Musa meneladani hidupnya demi umat Israel ketika di dalam Keluaran 32 ayat 31-2. Ketika umat Israel membuat patung lembu emas tuangan, Tuhan murka sama bangsa Israel. Tapi sebagai pemimpin, sebagai teladan, ketika Musa kembali melihat ketika Musa melihat tingkah laku bangsa Israel ketika dia menyembah berhala, membuat patung emas tuangan. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-31, ketika lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Teladan Musa demikian. Dia siap untuk menanggung dosa umat Israel yang membuat Allah lain di hadapan Tuhan. Tuhan hendak menghapuskannya. Tuhan hendak membinasakannya. Namun sebagai pemimpin, apakah kita sudah seperti Musa? Apakah kita siap untuk menanggung kesalahan orang lain? Kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Kita tahu siapa Musa. Sungguh-sungguh yang menjadi teladan bagi umat Tuhan. Ya, kita sudah mengenal kasih Tuhan. Kita sudah mengenal siapa Yesus. Sampai ia melepaskan semuanya. Sama seperti Musa. Lebih dari itu.
dia siap dihapuskan namanya dari dalam kitab yang sudah dituliskan. Ya tentunya banyak teladan Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita tahu siapa teladan Stefanus. Kita tahu siapa teladan rasul-rasul Tuhan ketika ia ada selalu bersama Tuhan. Banyak yang harus kita teladani. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ia diminta untuk menyembah patung yang raja bikin, raja buat supaya menjadi berhala bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. No, dia kuat terhadap dirinya. Itulah yang akan menjadi teladan. Dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Keteladanan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sungguh menjadi cermin bagi saudara dan saya. Ya, demikian juga apakah kita siap berkorban seperti yang Yesus lakukan, berkorban demi orang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Mari Bapak Ibu semua, jangan kita ragu dalam mengikut Tuhan. Jangankan kita untuk berkorban nyawa, berkorban tenaga, semua. Kita mulai dari mana kita berkorban, dari apa yang kita punya untuk sahabat-sahabat. Sama seperti apa yang teman-teman lakukan di Jakarta. Dia mau berkorban untuk tetangga-tetangga kami semua di tempat ini. Mereka berbagi kasih, mereka berbagi mengentaskan, setidaknya membantu meringankan beban kehidupan ekonomi di sekeliling kami. Itu yang sudah dikorbankan bagi sahabat-sahabat dari Jakarta ketika kemarin datang ke tempat kami. Ya, itu hal yang kecil Bapak Ibu. Belum berdarah-darah, belum menyerahkan nyawanya. Apakah kita sudah melakukannya itu sebagai teladan? Kita ingat akan seorang Banser NU yang lalu pun sempat kita kupas. Seorang Banser NU yang bernama Rianto yang sedang menjaga keamanan satu gereja ketika itu dalam keadaan situasi Natal di satu gereja di Mojokerto. Ketika Rianto sebagai Banser NU, mereka itu orang Muslim, mereka Islam. Ya, kita harus meneladani. Kita harus siap. Jangan sampai kalah kita dengan saudara kita yang berkorban demi sahabat-sahabatnya. Rianto menemukan satu yang mencurigakan kala itu. Ternyata ketika dilihat itu adalah bom. Rianto bawa lari bom itu keluar supaya tidak meledak di dalam gereja. Rianto bawa lari ke depan, bawa lari cari tempat untuk supaya aman. Ternyata apa yang terjadi? Bom itu meledak ketika Rianto membawa bom itu. Bapak Ibu yang kami kasihi, kadang kita merenungkan apa yang terjadi kalau itu yang saudara lihat. Kalau bom itu yang saudara temukan, apakah engkau akan menyelamatkan dirimu? Ataukah engkau akan bawa bom itu ke tempat aman? Nah inilah yang menjadi teladan. Itu harus dipatut diteladani. Di manakah kita yang namanya anak-anak Allah yang Maha Kudus. Sementara Rianto sudah menjadi contoh bagi saudara dan saya. Rianto berkorban demi anak-anak Allah. Oh, Bapak Ibu yang kami kasih. Saya cuma membayangkan apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan bom itu. Saya kembalikan kepada saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu firman ini. Kita ngerti firman ini. Tapi maukah kita meneladani? Bagaimana dengan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya?
yang telah menebus saudara dan saya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, Yesus sendiri telah memikul dosa saudara dan saya di tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Mari kita camkanlah itu. Mari kita renungkan itu. Ingat, jangan khawatir. Yesus sudah mengatakan ketika engkau mengalami hal-hal aniaya dalam dunia, jika engkau dianiaya oleh dunia, jika engkau dinista oleh dunia, ingatlah, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dahulu membenci, ingatlah jika dunia membenci kita semua, ingatlah Yesus telah lebih dulu dibenci daripada kita. Mari Bapak Ibu yang kami kasihi, sungguhkah kita, yakinkah kita mengikut Tuhan? Sungguhkah kita meneladani hidup Kristus? Karena dikatakan dalam Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita renungkan teman-teman semua, Bapak Ibu yang kami kasih, apakah kita sudah hidup seperti Dia, seperti Kristus telah hidup? Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Demikian juga kita ketika kita menjadi teladan, kita sudah menebus dosa-dosa mereka, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga Yesus telah menebus dosa saudara dan saya, bahkan mati di kayu salib, supaya saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah teladan Yesus. Penebusan dosa yang sudah dikerjakan Yesus adalah inti dari keteladanan dari segala alasan mengapa ia datang di dunia ini. Penebusan dosa, keteladanan saudara yang saudara kerjakan adalah teladan dari segala alasan mengapa engkau menjadi anak-anak Allah di dunia ini. Pengajaran akan kebenarannya yang ilahi, mutlak, tidak bisa dibantahkan agar kita menjadi orang percaya yang beriman penuh kepada Kristus. Yesus adalah juru selamat saudara. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat manusia dan telah menjadi teladan bagi khalayak, telah menjadi teladan bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang percaya yang menerima anugerahnya dengan cuma-cuma untuk memperoleh kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita teladani ketika Yesus pernah hidup. Mari kita teladani Bapak gereja-gereja dahulu kala yang telah berkorban, yang telah menjadi teladan bagi kita. Mereka martir, mereka menebus kesalahan orang lain dengan cara seperti itu. Sudahkah kita menjadi teladan? Mari Bapak Ibu, sama-sama kita meneladani apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Kita meneladani apa yang Bapak-Bapak gereja sudah pertontonkan bagi kita semua. Karena kita adalah anak-anak Allah, karena saudara dan saya anak-anak Allah. Ya, menjadi teladan bagi kita semua. Orang yang percaya, yang sudah menerima anugerahnya dengan cuma-cuma untuk memperoleh kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Ampuni kami ya Tuhan. Kami melihat diri kami masing-masing. Kami masuk ke dalam diri kami masing-masing. Supaya kami lebih mengerti dan lebih tahu siapa diri ini dan untuk apa diri ini. Sungguhkah kami sudah meneladani rasul-rasul? Sungguhkah kami sudah meneladani para mereka yang berjuang untuk kebenaran firman-Mu? Sungguhkah kami sudah melakukan apa yang hendak kami lakukan? Sungguhkah kami sudah meneladani Engkau ya Tuhan? Tuhan, ampuni kami. Begitu banyak hal-hal yang
kami tidak sadari bahwa kami ternyata tidak menjadi teladan bagi Tuhan. Bahkan kami tidak menjadi teladan bagi keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, melalui kebenaran firman ini Engkau telah meneguhkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Allah yang Maha Kudus, kami semua yang ada di MGC ini, kami semua adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus, harus menjadi teladan bagi keluarga, teladan bagi khalayak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan Kau meteraikan dalam setiap kami dan mengingat kami tentang keberadaan kami dan siapakah kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan, Kau memberkati MGC yang ada, setiap program yang ada, bahkan setiap pergerakan mereka Tuhan, yang sungguh-sungguh meneladani Tuhan bagi yang lainnya. Berkati ya Tuhan setiap mereka yang ambil bagian, berkati setiap mereka ya Tuhan yang turut serta meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam setiap mereka. Mari Bapa di sorga, meteraikan firman ini dalam setiap roh hati kami, supaya kami menyadari tentang siapa kami. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu Lina, Pak Eri, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila ada satu kata, dua kata yang menyinggung perasaan saudara. Mohon diampuni. Thank you, Pak Jonas. Ya, terima kasih Pak Yohanes Putra untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema teladan. Ya, teladan sudah biasa kita dengar, tetapi kembali kita diingatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah yang sudah kita dengar itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita? Shalom, selamat pagi Pak PKL. Tumben sudah sampai Cianjur aja. Beliau meneladani Kristus. Menjadi berkat di Cianjur. Ya. Ya, pada saat ini adakah yang mau memberikan peneguhan atau sharing? Oh, Pak Johan Untung, silakan Pak. Ya, ya, shalom. Thank you Pak Yohanes buat firman Tuhannya. Cuma saya hanya mau berbicara kepada diri saya pertama. Biarkanlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Selalu semangat, berilah yang terbaik dari kehidupan kita di tengah-tengah di MGC. Kita harus menjadi berkat satu sama yang lain, saling membangun. Berkat itu tidak hanya berbicara masalah materi, tapi mari kalau kita tahu teman kita mungkin sedang namanya persoalan hidup, terkadang tidak keteladanan itu terkadang tiba-tiba hilang dari diri kita, ya, tanpa tidak disengaja maksud saya, ya. Tapi mari kita terus bersemangat dan roh Tuhan itu selalu menyala di dalam kehidupan kita. Jadi masalah apapun, jangan sampai kita bertindak di luar dari Kristus. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati buat kita semua. MGC mantap, the best. Kemarin kami bertemu dengan pengurus-pengurus yang luar biasa, tanpa disengaja bisa ketemu dengan Pak Iksan Palopo, ya memang semua tanpa disengaja, tanpa direncana. Dan saya menikmati persekutuan kemarin selama tim ada di tempat ini. Melihat teladan yang bisa kita berikan. Jadi tadi Pak Yohanes mengatakan sekiranya, sebaiknya biarkan MGC ini adalah Zoom yang terbaik dari semua Zoom yang ada. Ya, karena memang ada bukti adanya ada tindakan, ada sesuatu yang dikerjakan. Thank you Pak Yohanes, Ibu Lina, dan semua kawan-kawan. Mari tetap bersemangat di dalam Tuhan, jangan pernah kendor apapun masalah kita,
tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena ujung-ujungnya pasti kita akan disebut lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you Pak Johan Untung. Thank you. Terima kasih Pak Johan Untung. Betul Pak. Ada lagunya tuh Pak, kita lebih dari pemenang. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Ada Pak Paul Gulo, silakan Pak Paul. Saya dulu Bu, Pak Andre udah buka itu Pak Andre. Saya nggak melek Pak Andre dulu itu udah buka. Silakan Pak Andre. Oh, kenapa saya ini? Ya, oke lah. Salam Pak Andre, apa kabar Pak Andre? Ya, oke. Makasih Pak Yohanes atas firman-Nya ya hari ini. Ya. Bisa dengar suara saya kah? Kadang-kadang jaringan saya mati-mati. Oke. Ya, selamat pagi Pak Paul, Bu Lina dan teman-teman semuanya ya. Ya, bersyukur hari ini kita semua kan diingatkan kan. Bukannya kita semua nggak tahu. Ya kita semua tahu lah 1 Petrus 2:21 kan omong kosong kalau kita nggak tahu. Pasti tahu dan pasti pernah baca. Apa yang kita ambil dari itu ya. Jadi ini bagus sekali ayat ini diteguhkan lah ya. Jadi panggilan untuk mengikuti teladan kan. Teladannya siapa? Ya teladan Kristus karena hidup sebagai orang Kristen itu artinya apa? Yang meneladani Kristus dalam segala hal loh. Ya enggak? Termasuk dalam menghadapi penderitaan dengan apa? Kesabaran dan ketaatan. Kenapa Yesus mau seperti itu? Karena dia taat pada Bapaknya kan. Kristus menderita untuk apa? Untuk kita juga loh. Ya, Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, kebenaran, ya tak? Tapi juga menunjukkan bagaimana menjalani hidup dengan taat dan kesabaran bahkan di dalam penderitaan ini. Nah, inilah pentingnya kita sabar dalam menghadapi ketidakadilan. Pernah nggak kita kalau mau jujur ya menghadapi ketidakadilan? Pernah nggak? Sering. Ya enggak, kita kan minoritas, ya enggak? Pasti ada ketidakadilan di sana. Nah, Kristus juga disalib karena juga ada ketidakadilan di situ kan? Karena Kristus menderita meskipun tidak bersalah, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini mengajarkan setiap kita untuk tidak membalas dendam ketika menghadapi ketidakadilan. Ya enggak? Betul kan? Kehidupan Kristen adalah apa? Sebetulnya apa? Jalan salib. Ini yang harus penting. Jadi menjadi pengikut Kristus ya tidak selalu mudah. Ya kita kan tadi sempat disampaikan oleh Pak Yohanes. Tidak hanya sebagai fans, tidak hanya sebagai follower. Ya enggak? Kalau sebagai fans dan follower, ya itu tadi Kristus sudah memberikan mujizat, memberi makan lebih dari 5.000 orang. Modalnya apa? Sekontainer roti? Enggak. 5 roti 2 ikan. Itu semua makan sampai kenyang, ada sisa lagi. 12 bakul penuh. Ya kalau zaman sekarang enggak ada sisa lah. Ada kelompok Columbus kan? Apa itu Columbus? Ibu-ibu pembungkus, kelompok ibu pakai tas kresek. Nah, tapi enggak di sini ibu-ibu di Afrika sana loh Pak Yohanes. Ibu-ibu di sana, ibu di sini baik-baik. Nah disinilah kita jangan sampai menjadi fans follower. Kenapa? Waktu Yesus disalib, kemana yang 5.000 itu kemana? Ada nggak? Satu nggak ada. Yang ada apa? Murid. Jadi intinya kita tidak hanya berhenti sampai di fans, sampai di follower. Kita harus menjadi murid karena yang waktu Yesus disalib hanya murid-murid yang ada di sana. Nah, jangan-jangan kita salah satu dari 5.000 orang yang sebagai fans, sebagai followers, ya enggak? Oh, saya sebagai followers loh. Kita harus sebagai murid, disciple, ya enggak? Jadi pesan moralnya apa?
keteladanan dalam 1 Petrus 2:21 itu harus tetap kuat dalam iman saat mengalami penderitaan atau ketidakadilan. Itu dia. Jadi kesimpulannya kalau saya boleh peres ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes ini mengajarkan bahwa sebagai pengikut, jangan hanya sebagai pengikut, jangan berhenti sampai di pengikut, kita harus sebagai muridnya, disciple, ya. Kita kan dipanggil untuk meneladaninya, termasuk dalam menghadapi penderitaan, ya, ketidakadilan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap hidup dalam kasih, ketaatan, kesabaran, percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebenarannya pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, selanjutnya Pak Paul Gulo. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua. Shalom. Terima kasih Pak Yohanes Putra, kita sangat diberkati firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi, kalau kita sudah ambil keputusan ikut Yesus, ya kita harus ikut jejaknya. Dan Yesus sebagai teladan yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita lihat juga tadi beberapa rasul yang mereka siap mengikut Yesus. Mereka tinggalkan semua berbagai macam latar belakang mereka. Karena begini saudara, kalau kita masih mendua hati mengikut Yesus, ini akan tidak sampai pada visi misi yang Tuhan mau. Maksud saya begini, separuh di dunia, separuh juga pekerjaan Allah. Lah ini agak susah, tergantung saudara. Yang mana ini, mau nur surga atau neraka. Dan ini khususnya bagi kita hamba-hamba Tuhan, memang untuk menjadi teladan itu harus. Apalagi kita sebagai pemimpin atau gembala ya. Karena sesuai dengan Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan. Kamu jangan dianggap kau masih muda ya, dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan. Jadi sebenarnya kita ya memang kalau sudah ambil keputusan menjadi hamba Tuhan, siap tidak siap harus ikut menderita. Ya penderitaan itu banyak hal ya, tadi bukan hanya satu hal. Ya. Hal-hal yang kesenangan kita, ya biasanya kita senang ini, senang itu. Tapi kalau kita udah ikut hamba Tuhan, bukan lagi dengan mengutamakan pribadi, ya. Tapi dengan orang lain. Kita harus seperti Yesus kan. Yesus bukan untuk dirinya sendiri. Ya kita lihat murid Yesus waktu murid-muridnya lagi sibuk beli makanan. Ya biasanya juga wajar ya kalau udah siang lapar ya cari makan. Tapi Tuhan Yesus dia cari jiwa. Nah, jadi ini yang sangat luar biasa. Selalu kita mikir itu soal makan dan minum. Tapi Yesus mikir apa? Jiwa diselamatkan saudara. Bayar harga. Ya orang nggak pernah lewat di Samaria. Saya pikir begini, murid-murid Yesus ini kan sudah mereka melihat keteladanan dengan Yesus, kok mereka masih punya benci gitu loh di Samaria, nggak mau lewat di situ. Mereka sebenarnya kalau melewati Samaria itu cepat jalannya, tapi mereka harus melewati jauh dulu keliling, beli makan doang. Lah ini ada masih ya sering ya, maksudnya begini. Ini contoh bagi kita juga, masih banyak hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan masih rasa benci ini kepada orang lain, ya. Nggak seperti Yesus. Dia datang ke tempat itu dan akhirnya orang yang berdosa itu diselamatkan. Lah, maksud saya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Kita jangan membeda-bedakan kasih kita kepada semua orang. Wah, kalau ini orang kaya ya udahlah. Saya tuntun terus ini. Ya, boleh, bagus, puji Tuhan, itu jiwa juga. Tapi orang juga yang masih orang-orang yang juga kaum marginal, orang-orang yang dipandang hanya
apa ya, sebelah mata gitu ya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan ya memanggil saya untuk bagi kaum-kaum yang orang-orang yang tidak seperti itu. Saya bersyukur 30 tahun melayani tunanetra itu pernah begini, saudara. Orang bilang dengan saya, kamu ngapain kamu melayani orang buta? Kamu dapat apa di sana? Kamu sibuk-sibuk mengajar mereka, layani mereka. Ini hamba Tuhan loh, ya luar biasa ini. Kalau jemaah saya masih adalah wajar ya. Tapi kalau hamba Tuhan ngomong gitu, ngapain kamu sibuk-sibuk kasih makan? Kenapa kamu tidak beli kendaraan aja kalau ada dana itu? Ya satu hal bahwa hidup kita tidak tahu loh. Ya, kalau kita besok atau lusa Tuhan panggil, tapi kita berbuat sesuatu dengan Tuhan. Ya, sederhana saja apa ya? Ya tadi tingkah laku perbuatan kita, apalagi sesuatu yang kita bisa lakukan itu semua bukan karena kita. Ya saya Jakarta ini saya lihat kalau ada khotbah, saya bangun gereja besar begini. Ya bukan dia yang bangun gereja sebenarnya. Tuhan dipakai dia untuk menjadi apa? Berkat bagi jemaat. Ya. Jadi ya saya diberkati firman Tuhan Pak Yohanes, hidup kesederhanaan kita, ikut Yesus, kita lakukan apa yang ada, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi jangan diberkati. Jadilah teladan Yesus, jangan jadi teladan gembala atau Pak Paul gitu. Pak Paul manusia biasa ya, tidak ada apa-apa aja. Saya ngomong sama jemaat saya, jangan teladani saya juga banyak kekurangan. Tapi teladan yang penting itu adalah Yesus Kristus, itu adalah teladan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Pastor Yohanes. Kembali yang memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Ya Pak Paul, bicaranya mungkin gini kali ya. Jadilah teladan, ikutlah aku seperti aku meneladani Kristus. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Bahwa orang mengikuti kita karena mereka melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau belum, kita harus menjadi semakin baik lagi. Gitu, di dalam keteladanan. Ada lagi kah? Pak Anton Thanos dari tadi nih. Tadi kayaknya udah turun kereta, oh sempat istirahat ya. Sudah naik lagi nih. Ya, terima kasih. Nah, makasih Pak Yohanes. Pak Yohanes Putra, terima kasih atas kebenaran yang telah disampaikan. Pak Johan, semangat terus. Ya, di samping Pak Yohanes itu ada gambar apa itu sampingnya tuh? Ada Pak PKL, Pak. Oh, ada di situ dia. Ada penampakan, Pak. Ada penampakan. Opung itu, opung. Oh, opungnya Melayani kaum Kedar. Oh gitu ya. Makasih Pak. Pendekatin. Makasih. Ada penampakan itu, Pak. Udah menyapanya nih Pak Anton. Ya. Ya hilang itu Pak Anton. Ya. Masih ada sih, cuman mungkin udah ditutup kok. Ya. Ya, Pak Tafilus Rudi bilang terpental. Off cam lagi di jalan. Oh ya, perjalanan ya. Ya. Pak Anton tadi. Kadang-kadang udah nggak bagus katanya ya kan. Ya. Sehat selalu buat tim MGC yang di perjalanan menuju kembali ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan Pak Tafilus Rudi WA saya katanya terpental, jadi nggak bisa masuk lagi. Salam buat semua yang ada di sini. Kemudian ada tadi ada Pak PKL. Pak PKL, apakah Pak PKL juga mau memberikan peneguhan atau sharing? Harus itu PKL. Silakan Pak, sudah lama sepertinya tidak berbagi. Waduh, saya ini sangat senang mendengar. Apalagi kalau Pak Paul Bulo yang bicara, saya senang itu. Yang pasti apa yang keynote tadi dibilang, apakah kita hidup seperti Kristus hidup, itu selalu menjadi refleksi kita setiap hari. Sehingga berubahlah karakter,
integritas dan cara hidupmu seperti yang Kristus inginkan. Itu dari saya, salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Singkat, jelas, padat. Ya, kalau kita belum bisa meneladani Kristus, belum bisa jadi teladan, teruslah berusaha untuk menjadi teladan. Teladan bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada lagi kah? Ada lagi yang mau berbagi? Ada Kesehatan, Ibu. Bu. Ibu yang kesehatan itu. Ibu Noni Chandra. Ya, atau Ibu Pera? Ya, Oh, Bu Pera. Oke, terima kasih. Saya sangat diberkati ya dengan pelayanan Pak Yohanes dan salut di tengah-tengah orang Kedar bisa bertahan. Satu pengalaman hidup, saya pernah diperhadapkan dengan situasi seperti Pak Yohanes, di mana ketika saya pertama sekali diangkat sebagai pegawai negeri di Kalimantan Barat ini, saya diperhadapkan dengan situasi hanya saya sendiri yang Kristen. Itu di satu puskesmas. Banyak ya pergumulan, tantangan, pokoknya hampir-hampir tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi satu hal yang selalu kami lakukan ketika kami ditempatkan di suatu daerah itu yang tidak ada hanya 2 kakak Kristennya, kami melakukan ibadah di rumah. Jadi ibadah yang kami lakukan itu seperti kami buat tata ibadahnya seperti di gereja. Pada waktu itu saya 4 tahun lebih berada di tengah-tengah Muslim, terus di tempat tugas hanya saya sendiri yang Kristen. Itu begitu banyak tantangan ya. Pada saat saya ditunjuk sebagai bendahara, itu luar biasa tantangan yang saya hadapi. Jadi ketika saya jadi bendahara, mereka itu menguasai, harus mereka yang mengatur saya. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk saya mundur karena saya pikir sebagai bendahara itu tanggung jawabnya itu kepada kita, segala sesuatu yang keluar masuk dana itu kita yang mempertanggungjawabkan. Yang saya lihat dari pelayanan Pak Yohanes ya, menjadi teladan ketika di lingkungan. Nah, pada saat kita di tempat tugas itu, kita banyak mendoakan walaupun dia Muslim, tapi mereka dengan senang hati untuk kita doakan. Nah, dari pengalaman yang di tengah-tengah orang Kedar, saya juga melihat pengalaman saya di tengah-tengah orang yang sudah percaya Yesus, yang katanya dia udah Kristen. Itu malah lebih ekstrim menurut saya. Karena apa? Yang saya alami kemarin itu begitu menuntut ya, menuntut pribadi saya supaya saya bisa menjadi contoh di masyarakat bagaimana kita berkelakuan yang baik, bagaimana kita menunjukkan kasih kepada orang yang lemah, kepada orang miskin, orang yang berkekurangan. Di sini saya berusaha untuk melihat rencana Tuhan di dalam hidup saya. Saya sudah pernah mengalami hidup di lingkungan Muslim, terus saya juga diperhadapkan dengan lingkungan yang serba sudah percaya Yesus, tapi lebih ekstrim lagi. Tapi saya selalu melihat ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu memberikan kekuatan kepada saya, pertolongan kepada saya. Dan inilah suatu alasan saya untuk bertahan di tempat ini, entah sampai kapan. Walaupun saya sudah 7 kali sebenarnya mengajukan pindah,
untuk keluar dari Kalimantan, tapi selalu gagal, selalu ditolak sama bupati. Jadi saya tidak tahu apa mungkin Tuhan mau saya selalu berada di tengah-tengah. Iya, panggilan itu. Iya, iya Pak. Jadi terkadang ya namanya kita manusia ya, kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang terus-menerus, kita dijolimin, kita dijahatin, kita kan terkadang kita berpikir kan Pak, lebih baik kita yang mundur gitu daripada orang semakin berbuat merencanakan yang jelek, merencanakan yang jahat begitu. Jadi pikiran saya ya udah lebih baik saya yang mundur. Tapi selalu terbentur dengan setujuan dari kepala dinas dan bupati. Jadi saya pernah ditegur sama adik saya, adik sepupu, katanya, ya enggak mungkin lah kakak itu bisa pindah karena doa orang sakit itu lebih ini untuk tetap kakak di situ masih diperlukan. Jadi saya meneladani Pak Yohanes, walaupun banyak tantangan ya, tidak mudah untuk menjadi teladan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus, tapi kita harus bisa menjadi teladan itu. Terima kasih Pak Yohanes sudah menjadi inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vera untuk sharingnya dan terima kasih buat kita semua yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, sudah belajar dan pagi ini kembali diingatkan tentang keteladanan. Bahwa keteladanan bukan orang lain tetapi diri kita sendiri yang harus menjadi teladan. Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita, di antara keluarga kita, terutama di sekeliling kita di gereja? Kalau kita belum maksimal, teruslah berubah. Karena firman Tuhan mengatakan sedikit demi sedikit kita akan terus dimampukan untuk menjadi teladan. Ada progresnya, ada perubahannya dari hari ke hari. Sehingga Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Ya, saat ini kita akan tutup persekutuan doa pagi kita. Karena waktu juga. Saya akan tutup di dalam doa penutup dan Pak Yohanes Putra yang akan tutup di dalam doa berkat ya Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk persekutuan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh menaikkan syafaat kami. Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami melalui Pak Yohanes tentang keteladanan. Ampuni kami kalau kami belum menjadi teladan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan. Tolong kami Tuhan di dalam rangkaian kehidupan kami, supaya kami bisa menyatakan ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ini bukan perkataan yang mudah Tuhan, tetapi ini adalah hal yang sulit terutama karena kami masih memiliki keinginan daging, ada keegoisan di dalam hati kami, ada kemarahan, ada iri hati. Karena itu Tuhan, tolong ubah kami setiap hari supaya kami bekerja keras untuk mengubah karakter kami untuk terus menjadi baik dan semakin baik. Kalau kami diingatkan melalui setiap firman Tuhan yang kami dapatkan, ajar kami bahwa firman Tuhan itu bukan hanya kami dengar, tapi harus kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kalau Tuhan mempercayakan jabatan bagi kami di dalam komunitas kami masing-masing, Tuhan juga menolong kami bahwa jabatan itu bukanlah sesuatu hal yang harus kami banggakan dan kami menjadi pemimpin seperti manusia pada umumnya, tetapi kami diingatkan bahwa kami adalah pemimpin yang melayani, seperti Kristus yang melayani. Karena itu Tuhan, tolong kami terus-menerus di dalam kehidupan ini, dimanapun kami ditempatkan. Kami berdoa untuk Pak Yohanes juga di dalam pergumulan pelayanannya di Cikalong, sebuah pelayanan yang tidak mudah.
Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan Pak Yohanes, Tuhan punya rencana dan Tuhan yang menolong Pak Yohanes dan keluarga untuk boleh terus berjuang di Cikalong, untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi teladan. Sehingga banyak orang yang boleh melihat kebaikan keluarga Pak Yohanes dan boleh merasakan kebaikan keluarga Pak Yohanes sehingga mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan keluarga Pak Yohanes. Dan juga kami semua Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, pakailah kami untuk menjadi teladan dan berkat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersuara Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat Pak Yo. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang nyaman bagi anak-anak Tuhan. Seperti Engkau telah datang ke dunia, namun dunia menolak Engkau, bahkan menyalibkan Engkau. Kami adalah anak-anak Allah, anak domba di tengah-tengah serigala. Namun kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Karena Tuhan beserta kami semua. Bersama MJC ini Tuhan, kami boleh diberkati. Dan biarlah Tuhan pun memberkati setiap pelayanan umat-umat Tuhan yang ada di MJC ini. Di setiap lini kehidupan mereka, dimensi kehidupan mereka, Engkau selalu hadir. Menguatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan selalu ada bersama mereka. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami akan berpisah. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kami semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus meneguhkan kami. Bahkan persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus kami boleh tinggal di dalam. Terpujilah nama Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pak Yohanes. Yohanes. Dan terima kasih buat kehadiran Bapakku, semua.